Rizik itu adalah hak yang harus dilindungi. Warga marah atas tindakan FPI yang melakukan sweeping tempat karaoke dan lokalisasi. Pemerintah serta Bentrokan Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Ketakutan terbesar sebuah rezim demokrasi pasca otoritarian bukanlah lahirnya senjata baru di tangan oposisi, melainkan munculnya seorang orator ulung yang mampu menggerakkan jutaan manusia dari atas panggung jalanan hanya dengan modal sebuah mikrofon dan klaim atas moralitas suci. Di Indonesia, ruang hampa yang ditinggalkan oleh runtuhnya Orde Baru pada tahun 98 tidak dihuni oleh kepatuhan baru pada hukum, melainkan oleh kembalinya riak-riak ideologis yang sempat diredam selama 3 dekade, di mana salah satu poros terkuatnya menjelma dalam jubah putih dan seruan yang membelah opini publik secara radikal. Menelusuri jejak langkah figur ini bukan sekedar membaca biografi seorang ulama kontroversial yang berulang kali keluar masuk jeruji besi, melainkan membedah anatomi polarisasi, membongkar simbiosis mutualisme antara massa jalanan dengan elit politik di balik layar, serta melihat bagaimana hukum negara diuji di batas tertingginya ketika berhadapan dengan loyalitas buta sebuah kultus. Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan sama-sama menelusuri bagaimana seorang ulama dari Petamburan bertransformasi menjadi epicentrum badai politik nasional, membangun imperium pengaruh dari atas aspal hingga akhirnya dipaksa tunduk oleh represi dingin tangan kekuasaan negara. Ketika Mei 98 meruntuhkan fondasi kekuasaan absolut Orde Baru, Indonesia tidak sekedar menyaksikan kejatuhan seorang diktator, melainkan sebuah ledakan dari ruang kedap suara yang selama 32 tahun menekan seluruh sumbu ideologi, termasuk Islam politik. Jakarta di pertengahan tahun itu adalah sebuah kota yang rapuh, di mana aparat keamanan kehilangan legitimasi moralnya setelah tragedi berdarah di jalanan, menciptakan sebuah kekosongan kuasa yang masif, sebuah anarki yang merangkak, di mana hukum negara mendadak kehilangan tarinya di hadapan gejolak sosial yang tak terkendali. Di tengah atmosfer yang keos dan penuh ketidakpastian inilah, tepat pada tanggal 17 Agustus 98 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sedang limbung, sekelompok habaib, ulama dan aktivis muslim berkumpul di Pondok Pesantren Ciputat untuk memproklamasikan lahirnya Front Pembela Islam. Kelompok ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan sebuah respon taktis terhadap apa yang mereka persepsikan sebagai kelemahan negara dalam menjaga moralitas publik dan membendung ancaman sekularisme pasca kejatuhan Soeharto. Namun jauh di lubuk pergerakan awal ini ada sebuah bahan bakar ideologis yang jauh lebih fundamental daripada sekedar aksi penertiban di jalan, yaitu sebuah ambisi historis untuk menghidupkan kembali spirit yang terkubur sejak sidang-sidang BPUPKI tahun 45, yaitu spirit Piagam Jakarta. Melalui manifesto awalnya, gerakan yang dipimpin oleh Muhammad Rizik Syihab ini secara vokal dan tanpa kompromi menuntut pengembalian 7 kata ikonik, sebuah klausul yang mewajibkan penerapan syariat Islam bagi para pemeluknya untuk diamandemen ke dalam konstitusi negara yang saat itu sedang dirombak total di parlemen. Ini adalah deklarasi perang ideologis yang dingin terhadap konsep negara sekuler, sebuah penegasan awal bahwa kebebasan pasca reformasi bagi mereka bukan sekedar ruang untuk berdemokrasi, melainkan momentum emas untuk merebut kembali supremasi hukum Tuhan yang mereka yakini telah dikebiri oleh sejarah modern Indonesia. Memasuki pergantian milenium antara tahun 99 hingga 2001, landscape sosial Jakarta mulai dikooptasi oleh metode baru penegakan moralitas yang tidak lagi melalui koridor pengadilan, melainkan lewat represi fisik di atas aspal jalanan. Rangkaian aksi pembersihan atau sweeping terhadap tempat-tempat hiburan malam, pusat perjudian, dan peredaran minuman keras menjadi tontonan rutin yang menantang langsung monopoli kekuasaan negara atas kekerasan resmi. FPI di bawah komando Rizik Syihab dengan cepat mengukuhkan dirinya sebagai paramiliter sipil yang mengisi pembiaran aparat,
sebuah anomali demokrasi di mana penegakan hukum diklaim sepihak oleh massa berjubah atas nama kesucian moral publik. Namun benturan sesungguhnya tidak terjadi di lorong-lorong gelap prostitusi ibu kota, melainkan di puncak tertinggi menara kekuasaan ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur naik sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Periode ini menjadi panggung bagi sebuah friksi radikal dan polarisasi ideologis paling tajam dalam sejarah Islam modern Indonesia, mempertemukan dua cara pandang yang mustahil disatukan pada satu meja. Di satu kutub Gus Dur berdiri kokoh dengan jangkar kosmopolitanisme dan pluralisme Islam, sebuah gagasan inklusif yang menempatkan negara sebagai pelindung seluruh komponen bangsa tanpa sekat teologis, sebuah visi di mana pribumisasi Islam melebur bersama demokrasi tanpa perlu memaksakan simbol-simbol formal keagamaan. Di kutub seberang, Rizik Syihab menawarkan antitesisnya melalui konsep formalisasi syariat, sebuah doktrin rigid yang menuntut hukum negara tunduk dan searah dengan interpretasi keagamaan kelompoknya secara mutlak. Hubungan keduanya segera memanas menjadi konfrontasi terbuka ketika Gus Dur dengan retorika khasnya yang tanpa beban secara berulang kali mengecam metode kekerasan FPI yang dianggap menodai wajah Islam yang damai sekaligus merongrong tatanan hukum nasional. Inul goyang ngebor tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok? Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu, begitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa ke umat, bos, nih umat saya 5 juta, mana? Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah. Tidak usah ragu-ragu. Saya arti saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau dari gambar banyak yang menggunakan baju dari FPI. Gus Dur melihat dari mana? Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa sudah anak-anak. Kayaknya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Ketegangan mencapai puncaknya saat Gus Dur selaku panglima tertinggi melihat bahwa pembiaran terhadap premanisme berjubah akan menciptakan presiden buruk bagi masa depan demokrasi. Sehingga ia mengeluarkan instruksi tegas kepada Kapolri saat itu untuk melakukan tindakan hukum tanpa kompromi terhadap seluruh elemen yang melakukan aksi kekerasan jalanan. Perseturuan ini bukan lagi sekedar konflik antara seorang presiden dengan pemimpin ormas, melainkan sebuah perang proksi ideologis yang mendalam mengenai bagaimana wajah Islam dan format negara Indonesia seharusnya dibentuk pasca otoritarian. Ketika landscape politik beralih ke era kepresidenan Megawati Soekarno Putri hingga Susilo Bambang Yudhoyono, negara mulai dipaksa untuk menegaskan kembali batas toleransinya terhadap aksi-aksi kekerasan komunal, menandai dimulainya fase benturan hukum pertama yang menjebloskan Rizik Syihab ke dalam sel tahanan. Pada tahun 2003, ekskalasi aksi perusakan tempat hiburan malam yang terus berulang akhirnya berujung pada vonis 7 bulan penjara bagi sang imam besar atas tuduhan penghasutan secara terbuka. Sebuah hantaman yudisial pertama yang dirancang untuk meredam taji pergerakan jalanan ini. Namun jeruji besi nyatanya tidak menghentikan laju FPI. Masa-masa ini justru menjadi momentum konsolidasi sunyi di mana organisasi ini mulai merapikan barisan strukturalnya di tingkat akar rumput dan memperluas pengaruh di luar Jakarta. Titik uji berikutnya meledak secara brutal pada tanggal 1 Juni 2008 dalam peristiwa yang dikenal sebagai insiden Monas, di mana massa FPI melakukan penyerangan fisik secara terbuka terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB yang tengah memperingati hari lahir Pancasila. Tragedi berdarah di ruang publik ini memicu kemarahan nasional dan memaksa rezim SBY yang kerap dikritik sebagai jenderal peragu untuk mengambil tindakan tegas, mengakibatkan penahanan kedua bagi Rizik Syihab yang kemudian dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara karena terbukti bersalah menganjurkan kekerasan.
2 kali mencicipi dinginnya dinding penjara dalam 1 dekade memperlihatkan sebuah pola investigatif yang menarik, yaitu setiap kali negara berusaha menekan gerakan ini melalui instrumen hukum, FPI selalu berhasil memanfaatkan narasi kriminalisasi tersebut untuk menggalang simpati dan memperkuat loyalitas kultus para pengikutnya, mempersiapkan sebuah fondasi sosial yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya bagi stabilitas politik nasional di masa depan. Memasuki penghujung tahun 2016, sebuah percikan di pulau terpencil utara Jakarta mendadak memicu ledakan politik terbesar yang pernah disaksikan Indonesia dalam sejarah modern. Mengubah total posisi FPI dari sekedar ormas moralis lokal menjadi dirigen dari sebuah simfoni massa yang masif. Pemicunya adalah sepotong rekaman video pidato Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, di Kepulauan Seribu yang menyinggung penggunaan surat Al-Maidah ayat 51. Sebuah momentum yang langsung ditangkap oleh Rizik Syihab sebagai peluang emas untuk menggalang konsolidasi teologis terbesar pasca reformasi. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Anatomi gerakan 212 yang kemudian lahir melalui rangkaian aksi bela Islam, mulai dari peristiwa menegangkan pada 4 November hingga Lautan Manusia pada 2 Desember 2016, menjadi sebuah demonstrasi kekuatan geopolitik perkotaan yang belum pernah ada tandingannya, di mana jutaan massa berhasil dimobilisasi ke jantung ibu kota di bawah satu komando moral. Keberhasilan fenomenal ini mendongkrak daya tawar politik Rizik Syihab secara eksponensial ke tingkat yang belum pernah ia capai sebelumnya, mengubah dirinya dari seorang pemimpin paramiliter jalanan menjadi kingmaker bayangan dan poros oposisi tunggal di luar lingkaran formal pemerintahan. Efek domino dari badai politik ini terbukti sangat destruktif sekaligus menentukan, di mana gelombang massa tersebut berhasil menumbangkan petahana dalam Pilkada DKI 2017 melalui sentimen identitas yang akut, sekaligus mengunci posisi Rizik Syihab sebagai jangkar utama pemeta kekuatan elektoral oposisi yang terus beresonansi kuat hingga kontestasi Pilpres 2019. Ketika tekanan hukum di dalam negeri mulai menyentuh titik paling krusial pasca kemenangan politik di Jakarta, sebuah manuver taktis diambil ketika Rizik Syihab memutuskan bertolak ke Arab Saudi pada April 2017, tepat di tengah bergulirnya rentetan laporan pidana yang membayangi dirinya mulai dari dugaan kasus percakapan pornografi hingga tuduhan makar. Kepergian ini menandai dimulainya sebuah babak eksodus mandiri yang unik dalam sejarah politik modern Indonesia, di mana jarak geografis ribuan kilometer nyatanya tidak mendegradasi relevansi sang tokoh oposisi, melainkan menggeser format perlawanannya menjadi sebuah digitalisasi pengaruh yang dingin dari Tanah Suci Mekah. Selama 3,5 tahun masa pengasingannya, Rizik Syihab secara efektif mengoperasikan kendali politik jarak jauh ke tanah air melalui transmisi rekaman video, pesan suara, dan maklumat yang diputar di tengah rapat akbar serta aksi massa di Jakarta, menegaskan bahwa pengaruhnya belum mati meski tubuhnya tak berada di tempat. Kota Makkah mendadak bertransformasi menjadi posko diplomasi bayangan, di mana kediamannya menjadi destinasi safari politik bagi para elit nasional, deklarator oposisi, hingga kandidat presiden yang berebut restu dan pengaruhnya menjelang kontestasi Pilpres 2019 demi mengamankan ceruk suara elektoral berbasis massa Islam. Namun narasi pengasingan ini tidak luput dari riak kontroversi dan misteri diplomatik yang abu-abu, terutama ketika dinamika internal otoritas Arab Saudi mulai mempersoalkan status visanya yang habis belakangan, memicu perdebatan sengit antara tuduhan objektif mengenai pelanggaran izin tinggal atau overstay melawan klaim sepihak dari kubu FPI yang menarasikannya sebagai bentuk pencekalan politik sistematis yang diarsiteki oleh intelijen luar negeri. Klimaks dari drama politik luar negeri ini akhirnya pecah pada tanggal 10 November 2020 ketika Rizik Syihab mendarat kembali di tanah air dan disambut oleh penjemputan massal paling masif yang melumpuhkan total urat nadi transportasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ironi terbesar terjadi karena unjuk kekuatan ini dilangsungkan secara demonstratif di tengah pembatasan ketat protokol kesehatan pandemi global COVID-19. Sebuah tindakan yang langsung memicu eskalasi konfrontasi hukum final
antara sang ulama dengan otoritas negara yang merasa kewibawaannya ditantang di depan publik. Rentetan peristiwa pasca kepulangan bergulir cepat seperti efek domino yang mematikan. Dimulai dari jeratan hukum atas kasus kerumunan massal di Petamburan dan Megamendung, hingga manipulasi informasi swab di Rumah Sakit Umi Bogor yang menyeretnya kembali ke kursi pesakitan. Namun gesekan politik ini mencapai titik nadir paling berdarah dan traumatis pada Desember 2020 melalui tragedi kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Sebuah insiden baku tembak misterius dan brutal yang menewaskan 6 pemuda Laskar Pengawal FPI di tangan aparat kepolisian. Kematian 6 laskar ini menjadi katalisator bagi negara untuk tidak lagi menggunakan pendekatan persuasif, melainkan sebuah represi hukum yang total dan absolut guna mengakhiri riwayat pergerakan ini untuk selama-lamanya. Tepat pada tanggal 30 Desember 2020 melalui surat keputusan bersama 6 pejabat tinggi setingkat menteri, pemerintah secara resmi melarang seluruh aktivitas penggunaan atribut dan membubarkan Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi kemasyarakatan. Mengunci pintu sejarah bagi ormas paling kontroversial pasca reformasi ini dalam sebuah tindakan pembekuan kekuasaan yang dingin, cepat, dan tanpa kompromi. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Pada akhirnya, membaca rekam jejak Muhammad Rizik Shihab adalah membaca potret paradoks paling ekstrim dari anatomi demokrasi Indonesia pasca 98. Sosoknya merupakan produk sekaligus ujian terbesar bagi kebebasan yang lahir dari rahim reformasi. Sebuah ironi sejarah di mana sebuah sistem demokratis yang menjamin hak berserikat dan berpendapat justru dimanfaatkan secara absolut untuk membangun kekuatannya secara ideologis kerap menantang pilar-pilar sekuler dari negara itu sendiri. Perjalanan panjang dari lorong-lorong Petamburan hingga ke epicentrum politik nasional memperlihatkan bagaimana hukum negara kerap dipaksa berkompromi dan meraba batas tertingginya ketika berhadapan dengan tekanan massa yang terorganisir di bawah panji teologis. Sejarah tidak akan pernah mengingat figur ini dalam satu warna tunggal, melainkan dalam sebuah dualisme akut yang membelah psikologi bangsa secara mendalam. Di satu sisi, bagi jutaan loyalisnya yang militan, ia adalah simbol perlawanan suci yang tak tergoyahkan, seorang pembela moralitas yang berani berdiri tegak menghadapi hegemoni kekuasaan sekuler dan elit politik yang korup. Namun di sisi seberang, bagi para kritikus dan penopang gagasan kebangsaan, ia dipandang dengan skeptisisme mendalam sebagai arsitek polarisasi identitas yang agresif. Sebuah kekuatan yang demi ambisi formalisasi syariatnya telah meninggalkan luka robek yang sangat dalam pada tenun sosial pluralisme Indonesia. Ketika seluruh riuh jalanan mereda, pembubaran organisasinya dan penahanan demi penahanan yang ia lalui menegaskan sebuah kesimpulan investigatif yang dingin bahwa di dalam ruang kebangsaan yang rapuh, karisma personal dan kultus individu pada akhirnya akan selalu membentur dinding keras bernama kedaulatan hukum negara, menyisakan sebuah warisan politik yang terus diperdebatkan tentang di mana batas akhir kebebasan dan di mana awal dari anarki.